Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min al-sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, dari nikmat yang sangat kecil sehingga nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat wal afiat, dan juga diberikan nikmat iman dan Islam. Tentunya itu adalah merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita syukuri. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menambahkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan membacakan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah." Apabila kamu datang menuju salat, artinya menuju salat dengan berjamaah, fa'alaikum bis-sakinah, maka hendaknya dengan tenang. Jadi kalau kita melaksanakan salat dengan tenang, tidak terburu-buru. Fama adraktumu fasallu, dan apabila kamu ketinggalan, artinya kamu masbuk, fasallu wa ma fatakum fa'timmu, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Artinya kalau kita untuk melaksanakan sholat, jadi jangan terburu-buru dan tenang ya, sholat berjamaah. Kalau misalkan tertinggal, itu kita tidak terburu-buru, tapi kita menyempurnakan sholat kita yang ketinggalan. Jadi yang ketinggalan kita sempurnakan. Umpamanya ada yang masbuk ya kurang satu rakaat, maka disusul ya, artinya ditambah lagi ya rakaatnya ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, itu kalau kekurangannya itu kita tambah ya rakaatnya. Kalau umpamanya sudah misalkan sudah 2 rakaat ketinggalan ya, nah itu kapan kita masuknya ya. Jadi kapan saja bisa ya. Umpamanya kalau misalkan lagi ruku, kita masuk ruku ya. Kalau lagi sujud, langsung sujud. Nah, kalau kita ingin mendapatkan rakaat, itu ada dalam hadisnya, yaitu kalau kita misalkan mengejar ruku itu bisa 1 rakaat. Umpamanya misalkan kita datang kemudian masih sujud, nah itu bisa masuk 1 rakaat gitu ya. Nah, jadi kita masuk 1 rakaat gitu ya. Umpamanya imam masih ruku ya, itu kita masih ngejar. Nah, itu termasuknya satu rakaat. Tapi kalau misalkan sudah sujud, itu nggak masuk rakaat. Jadi kalau kita ngikutnya pas sujud, itu berarti kita tertinggal ya. Itu tertinggal satu rakaat. Tapi kalau misalkan masih ruku, nah itu kita berruku nih, tapi bukan kita sengaja buru-buru gitu ya. Dengan ruku, padahal imamnya langsung berdiri. Nah, jadi enggak begitu. Jadi kalau umpamanya imamnya masih baru mulai sujudnya, baru kita ngejar satu rakaat. Tapi kalau misalkan imamnya udah mau bangun, kemudian kita bangun dari ruku ya, nah itu berarti kita tetap ketinggalan ya, Nah, jadi misalkan wailul ma'abis al-Fatihah, kemudian langsung Allahu Akbar, kita masih bisa ngejar tuh ya, 1 rakaat tuh masih ngejar sujudnya, seperti itu ya. Nah itu ya, jadi kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, jadi kalau tertinggal
Kalau pas ruku, berarti kita masih 1 rakaat. Tapi kalau misalkan pas sujud, nah itu berarti sudah ketinggalan ya. Jadi harus apa? Harus 1 rakaat lagi, bangun lagi. Ini kadang-kadang mungkin ya nggak tahu, karena nggak taunya lagi sujud dia anggapnya udah masuk 1 rakaat ya. Nah akhirnya nggak nambah lagi tuh rukunya. Jadi berapapun rakaatnya yang tertinggal itu adalah merupakan harus diganti gitu ya. Harus nambah lagi rakaatnya ini. Ya, kalau kita misalkan baru tertinggalnya 2 rakaat, berarti kita harus ganti, harus tambah lagi dua rakaat. Kalau misalkan 1 rakaat berarti satu rakaat. Nah itu ya. Jadi kalau melaksanakan sholat berjamaah tidak usah terburu-buru ngejar, misalnya lari gitu ya sampai apa jatuh ya. Jadi nggak bisa, jangan terburu-buru ya. Lembut ya. Pokoknya kalau kita misalkan tertinggal ya udah, berarti kita tertinggal gitu ya. Jadi jangan maksakan untuk terburu-buru sehingga tidak tenang sholatnya ya. Gara-gara pengen rakaat pertama gitu ya. Kalau pengen rakaat pertama itu harus apa? Harus lebih awal gitu ya. Datang lebih awal. Ya, awal ya. Panjang rakaat pertamanya suruh ya. Panjang. Kalau sholat maghrib ya diusahakan mungkin ya rakaat pertama boleh dipanjangkan ya, dipanjangkan. Tapi ya kalau sholat maghrib, sholat subuh itu boleh dipanjangkan ya. Kalau rakaat kedua itu dipendekkan biar apa? Biar enak gitu ya kalau ya biar enak. Ya, jadi jangan kedua-duanya dipanjangin ya. Rakaat pertama Yasin ya. Rakaat kedua Al-Waqiah ya. Itu panjangan itu ya. Ya. Jadi biasakan kalau misalkan ya tertinggal itu ya kalau misalkan nggak kecandak untuk 1 rakaat pertama itu jangan terburu-buru ya, santai saja ya. Ya jadi kalau misalkan belum nyandak untuk mengikuti rakaat pertama, boleh kita ngikutin rakaat yang kedua. Nah, jadi idza ataytumus shalat fa'alaikum bisakinah fama adrakum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apabila kamu melaksanakan salat maka hendaknya dengan tenang, dan apabila ada yang tertinggal maka sempurnakan salatmu ya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, idza habballahu 'abdan idza asana rajul salat fatimur ruku'aha wa sujudaha. Apabila seseorang itu salatnya bagus, kemudian menyempurnakan rukunya dan sujudnya, berkata salat. Nah, salat itu ngomong nanti salat ya. Hafazakallahu kama hafadzani. Aku akan memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku. Ya, salat ya. Di salat ngomong gitu, seperti itu ya. Kalau kamu memelihara salat, itu nanti salat akan ngomong, nanti dia akan memeliharamu sebagaimana engkau memelihara salat gitu ya. Jadi kalau kita suka memelihara salat, maka salat juga akan memelihara kita nanti ya. Faturfa'u, maka dia akan diangkatkan ya. Jadi orang yang memelihara salat nanti akan dibawa oleh salat, diangkat ke tempat yang tertinggi ya, di surga nanti. Kemudian idza sa salat falam yutimmu ruku'aha, dan apabila buruk salatnya, dia tidak menyempurnakan rukunya, jadi buru-buru gitu ya. Dia buru-buru salatnya, yang enggak menyempurnakan sujudnya, rukunya. Jadi kayak apa? Kayak kilat ya salatnya gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal di sela-sela salat itu harus apa? Harus ada bacaan. Umpamanya kalau salat sendiri nih, Allahu Akbar, itu kan baca Al-Fatihah ya. Itu kan lama itu ya. Ya, jangan ngebut salatnya ya. Jadi harus memelihara ruku dan sujudnya. Dan ketika jadi makmum jangan ngeduluin imam gitu ya. Ya, mentang-mentang ya pengen buru-buru biasa. Kalau membarengi itu boleh enggak, Ustaz? Jangan juga. Jangan membarengi. Ya jangan juga, harusnya belakangan biar apa? Biar teratur gitu. Artinya kalau misalkan ngebarengin
nanti semua yang barengin ya yang repot yang imam, kadang-kadang imam waduh dia ada yang ngeduluin gitu, perasaan dia ngeduluin gitu ya. Oh jangan-jangan udah Allah Akbar dia duluan gitu, padahal enggak ya. Jadi jangan ngeduluin ya, jangan ngeduluin, jangan ngebarengin. Misalkan nih imam takbir Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar baru imam baru gitu Allahu Akbar. Apalagi nih yang parah itu imamnya belum mau ruku udah Allahu Akbar di belakang. Nah itu batal jadinya ya. Hati-hati batal ya. Jadi jangan ngeduluin imam belum Allahu Akbar dia udah Allahu Akbar. Ini masalahnya bukan main-main bukan ya. Bukan istilahnya lagi kampanye, bukan, lagi sholat. Jadi beda kalau misalkan lagi kampanye boleh itu Allah ngeduluin Allahu Akbar gitu. Ini lagi sholat berjamaah ngeduluin imam gitu. Itu bukan konsekuensinya, bukan masalah bukan masalah dia ngeduluinnya, tapi batal sholatnya gitu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau misalkan imam belum Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar dulu ya. Nah, itu adabnya seperti itu ya. Ketika sholat berjamaah. Nah, jadi tungguin sampai imam Allahu Akbar. Jangan ngeduluin, jangan ngebarengin imam. Jadi harus belakangan ya. Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Apalagi sujud. Nah, sujud enggak boleh ya. Karena ada hadisnya tuh. Barang siapa yang ngeduluin imam bangun sujud ngeduluin imam itu nanti pada hari kiamat kepalanya akan jadi hewan ya, artinya jadi mukanya seperti hewan ya. Naudzubillah. Jadi jangan suka ngeduluin ya. Jangan suka ngeduluin imam. Kalau pengen ngeduluin jadi imam aja gitu, jadi imam di depan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan pengen ngeduluin jadi imam di depan. Atau sendiri ya. Jadi sendiri aja gitu, enggak usah berjamaah. Jadi adabnya berjamaah itu harus patuh, harus nurut kepada imam. Kalau imam belum ruku, maka jangan ruku. Kalau imam belum takbir, jangan takbir gitu ya. Jadi itu adabnya. Kalau harus kalau pengen duluan ya sendiri aja, ngapain berjamaah gitu kan. Jadi peraturan seperti itu ya. Jadi intinya tidak boleh mendahulukan imam ya. Ya. Itu resikonya batal sholatnya ya. Dia ikut berarti nggak ikut imam. Nah, itu beda lagi tuh. Jadi wa idza asa as-salat falam yutimmu ruku'aha, dan apabila jelek sholatnya, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya, qalat sholat, maka sholat ngomong ya. Sholat ngomong lagi ini? Apa yang dikatakan ya sholat? Dhayya'akallah. Maka Allah akan menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakan sholat gitu ya. Jadi sholat seperti itu ngomong. Kalau kau menyia-nyiakan aku, maka nanti akan sholat juga akan menyia-nyiakanku. Artinya tidak peduli gitu ya. Peduli ya. Jadi enggak peduli sholat. Ya bodo amat lah. Jadi serah kamu ya. Jadi kalau misalkan tidak mementingkan sholat, maka sholat juga enggak mementingkan kamu ya. Jadi enggak menyia-nyiakanmu ya. Fatulifa, kemudian dilipatkan tuh. Sebagaimana dilipatkan baju. Artinya kalau selama hidupnya menyia-nyiakan sholat, maka sholat akan menyia-nyiakanmu seperti apa? Seperti lap kotor yang dilipat-lipat kemudian dilemparkan ke mukanya ya. Ya seperti itu kemukaan. Jadi lap kotor dilemparin ke muka orang yang tidak mempedulikan sholat, tidak memperhatikan, tidak menjaga sholat. Jadi seperti itu ya. Jadi sholat ngomongnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu menyia-nyiakan sholat, maka sholat juga akan menyia-nyiakanmu ya. Ya tidak mempedulikanmu ya. Nah, kemudian dilemparkan ke mukanya. Nah itu ya. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, idza habballahu abdahu ibtalahu yasma'a tadarruhu. Apabila
ahabballahu abdan, Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu. Jadi kalau Allah senang kepada hambanya, maka Allah akan memberikan cobaan. Allah akan memberikan berbagai macam cobaan. Artinya diuji terus, ya pasti diuji. Jadi kalau misalkan ingin dicintai Allah, diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya diuji apa, sakit ya. Diuji apa? Pusing, puyeng gitu ya. Diuji kesempitan gitu ya. Itu kalau Allah senang kepada hambanya ya. Jadi Allah menguji dulu kuat apa tidak ya. Ketika diuji itu, jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Oh, saya mau dikasih sakit terus, dikasih miskin terus, ya dikasih sempit terus. Jangan ya. Jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sabar ya. Harus kita menghadapi dengan kesabaran. Jadi jangan merasa ya berputus asa, kemudian ya merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingin dicintai oleh Allah, maka itu ujiannya banyak ya. Ujiannya banyak. Banyak, ada juga yang lulus, ada yang juga tidak lulus. Kebanyakan yang tidak lulus ya dalam ujian Allah Subhanahu wa taala ya. Umpamanya biasa rajin sholat, biasa rajin ngaji, kemudian diuji sakit, dia tidak mau sholat lagi, tidak mau ngaji lagi. Kayak gitu ujiannya ya. Jadi ujiannya banyak ya. Menjadi orang baik itu Allah pasti akan mengujinya. Jadi ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, maka Allah menguji. Jadi enggak segampang itu ya. Jadi orang yang beriman itu ujiannya banyak ya. Contohnya para nabi ya, para rasul kan. Nabi Ayub gitu ya, yang diuji dengan berbagai macam ya penyakit, kemudian miskin ya. Tapi setelah memang lulus dari ujiannya, maka Allah mengangkat derajatnya ya. Mengangkat derajatnya. Nabi Ibrahim diuji dengan dengan mau dibakar kan. Akhirnya dengan kesabarannya Nabi Ibrahim akhirnya selamat dari api ya. Nabi Muhammad SAW ujiannya banyak sekali ya. Dalam menyampaikan Islam. Nabi Musa alaihissalam juga ya ketika menghadapi Firaun ya, dengan kesabarannya akhirnya dia menjadi orang yang sukses ya. Itu begitu pun kita ya. Jadi kalau kita ingin menjadi sukses, ingin menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga melalui ujian itu kita harus sabar dalam menghadapi ujian ya. Nah, itulah hadis yang ketiga. Jadi barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka harus dengan melalui ujian ya. Liyasma'a tadarruhu, agar melihat kehusuannya. Jadi kalau dia khusyuk dalam menjalankan dalam menghadapi musibah itu, dia tidak buruk sangka dan tidak mengeluh, maka Allah akan mengangkat derajatnya ya. Nah, itu orang-orang yang ingin sukses ya, ingin menjadi orang yang sukses seperti itu ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, diberikan ya ketabahan di dalam menghadapi segala macam ujian ya. Jadi tetap kita istiqomah dalam pengajian kita ya, walaupun keadaan gimana pun, walaupun ujian gimana pun, kita tetap bisa hadir ke tempat pengajian. Kemudian sholat 5 waktunya kita jaga terus ya. Jangan sampai mungkin gara-gara sesuatu yang memang ada masalah, kemudian tidak ngaji, tidak sholat. Jadi itu ujian Pak ya, ujian dari mana saja itu pasti ujian, karena setiap kita itu memiliki banyak ujian. Gara-gara teman misalkan ya, gara-gara teman kemudian dia tidak mau ngaji, nah itu ujian juga. Jadi yang harus kita hadapi ya. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi nasihat buat diri saya pribadi dan pada Bapak sekalian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.